Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falaf Jisaka dengan NIM 246151010 dari Program Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Sabda dan Bahasa Universitas Islam Negeri Radin Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Pertama, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan informasi, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Secara sistematis, hakikat bahasa dapat dijelaskan dengan mengacu pada beberapa konsep utama yang meliputi: pertama, bahasa sebagai sistem simbol. Bahasa terdiri dari simbol-simbol atau tanda yang digunakan untuk mewakili objek, ide, atau konsep tertentu. Simbol-simbol ini memiliki makna yang disepakati bersama dalam suatu komunitas bahasa. Contohnya, kata meja adalah simbol yang mewakili objek tertentu, yaitu benda, tempat untuk meletakkan barang. Yang kedua, ada bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi antara individu dalam suatu masyarakat. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Contohnya, ketika seseorang berkata, "Saya lapar," itu adalah bentuk komunikasi untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan makanan. Yang ketiga, bahasa sebagai pengatur kehidupan sosial. Bahasa juga berfungsi untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Melalui bahasa, norma, aturan, dan nilai-nilai sosial dapat disampaikan dan dipertahankan. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata Anda untuk orang yang lebih tua atau dalam konteks formal menunjukkan adanya rasa hormat. Yang keempat, bahasa bersifat arbiter. Hubungan antara kata dan objek yang dilambangkannya tidak bersifat alami atau alamiah, melainkan arbiter, artinya hubungan antara bentuk kata dan maknanya berdasarkan kesepakatan sosial yang berlaku dalam suatu komunitas bahasa. Contohnya, kata dog dalam bahasa Inggris yang artinya anjing, dalam bahasa Indonesia merujuk pada hewan yang sama, tetapi bentuk kata-katanya berbeda. Ini menunjukkan bahwa penamaan tersebut bersifat arbiter karena tidak ada alasan mendasar mengapa makhluk tersebut harus disebut dog atau anjing. Yang kelima, bahasa bersifat dinamis. Bahasa selalu berkembang seiring waktu. Kata-kata baru dapat muncul dan makna kata juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Contoh, kata selfie yang dulu tidak ada kini menjadi bagian dari bahasa sehari-hari karena perubahan budaya digital. Yang keenam, bahasa menggunakan struktur gramatikal. Setiap bahasa memiliki aturan-aturan gramatikal yang mengatur bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna. Struktur ini mencakup sintaksis, morfologi, dan fonologi. Contoh, dalam bahasa Indonesia, kalimat yang benar secara gramatikal adalah "saya makan nasi", yang mengikuti aturan subjek, predikat, dan objek. Yang ketujuh, bahasa sebagai alat kultural. Bahasa juga merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat. Setiap bahasa membawa nilai-nilai budaya, sejarah, dan identitas kelompok tertentu. Dengan bahasa, suatu budaya dapat dipertahankan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Contohnya, bahasa Bali memiliki kosakata dan ungkapan yang mencerminkan kearifan lokal dan filosofi masyarakat Bali yang berkaitan dengan alam dan agama. Yang ke-8, bahasa sebagai sarana pemikiran. Bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga sebagai sarana untuk mengorganisir dan mengembangkan pemikiran. Melalui bahasa, seseorang bisa merenung, menyusun argumen, dan memecahkan masalah. Contoh, dalam memecahkan masalah matematika, seseorang akan menggunakan bahasa untuk menyusun langkah-langkah pemecahan. Yang selanjutnya ada penerapan hakikat bahasa dalam kehidupan nyata sangat luas, karena bahasa merupakan alat komunikasi utama yang digunakan dalam hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa penerapan hakikat bahasa dalam kehidupan nyata berdasarkan konsep-konsep utama yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama, bahasa sebagai sistem simbol. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan simbol-simbol bahasa untuk berinteraksi dan menyampaikan maksud. Setiap kata yang kita ucapkan adalah simbol yang mewakili objek, ide, atau perasaan tertentu. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Penerapannya, bahasa adalah sarana utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan informasi, berbagai pengalaman, meminta bantuan, atau menyampaikan perasaan. Yang ketiga, bahasa sebagai pengatur kehidupan sosial. Penerapannya, bahasa membantu mengatur hubungan sosial antara individu dalam masyarakat. Aturan-aturan sosial dan norma-norma budaya seringkali tercermin dalam penggunaan bahasa.
Misalnya dalam situasi formal, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan atau menghormati orang lain. Yang selanjutnya ada bahasa bersifat arbiter. Penerapannya, hubungan antara kata dan maknanya tidak bersifat alamiah atau alamiah, melainkan berdasarkan kesepakatan sosial. Hal ini penting dalam memahami bagaimana bahasa bekerja di berbagai komunitas dan budaya yang berbeda. Yang kelima, bahasa bersifat dinamis. Penerapannya, bahasa selalu berkembang dan berubah seiring waktu, baik dalam hal kosakata, gaya bahasa maupun struktur. Kalimat ini memungkinkan bahasa untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Selanjutnya ada bahasa menggunakan struktur gramatikal. Penerapannya, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan aturan tata bahasa untuk membentuk kalimat yang jelas dan dapat dimengerti. Ini sangat penting agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Yang ketujuh, bahasa sebagai sarana pemikiran. Penerapannya, bahasa memungkinkan kita untuk berpikir, merenung, dan memecahkan masalah. Dengan menggunakan bahasa, kita dapat mengorganisir ide dan membangun argumen secara logis. Yang ke-8, bahasa sebagai alat kultural. Penerapannya, bahasa mencerminkan budaya dan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Bahasa digunakan untuk mewariskan nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah. Yang terakhir ada rangkuman. Bahasa memiliki hakikat yang kompleks dan penting dalam kehidupan manusia. Beberapa konsep utama dari hakikat bahasa meliputi: yang pertama, bahasa sebagai sistem simbol. Bahasa terdiri dari simbol yang mewakili objek, ide, dan perasaan yang dipahami bersama dalam suatu komunitas. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, perasaan, dan pemikiran antar individu. Yang ketiga, bahasa sebagai pengatur kehidupan sosial. Bahasa membantu mengatur hubungan sosial, mencerminkan norma dan nilai budaya dalam suatu masyarakat. Yang keempat, bahasa sebagai sarana pemikiran. Bahasa memungkinkan kita untuk berpikir, merenung, dan memecahkan masalah. Yang kelima, bahasa bersifat arbiter. Hubungan antara kata dan makna berdasarkan kesepakatan sosial, bukan sifat alami. Yang keenam, bahasa sebagai alat kultural. Bahasa mencerminkan budaya, identitas, dan nilai-nilai suatu kelompok atau masyarakat. Yang ketujuh, bahasa bersifat dinamis. Bahasa berkembang seiring waktu. Yang kedelapan, bahasa menggunakan struktur gramatikal. Bahasa memiliki aturan yang mengatur bagaimana kata dan kalimat disusun agar komunikasi efektif. Dan yang terakhir, pendapat pribadi saya adalah bahasa adalah aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Tanpa bahasa, kita akan kesulitan untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, atau memahami satu sama lain. Keunikan bahasa terletak pada kemampuannya untuk berkembang, beradaptasi, dan mencerminkan perubahan sosial yang terjadi. Hal ini terlihat dalam kemunculan kata-kata baru yang mengikuti perkembangan zaman, seperti dalam konteks teknologi atau budaya populer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.